Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, pada konten kali ini saya ingin membahas tentang PancakeSwap.finance ya. Mungkin kebanyakan teman-teman taunya bahwa PancakeSwap ini mempunyai fungsi untuk menjadi tempat kita membeli koin-koin yang nggak ada di centralized exchange ya teman-teman. Karena banyak sekali terutama koin-koin micin yang bisa kita beli lewat PancakeSwap teman-teman. Nah, tahukah teman-teman bahwa di PancakeSwap ini kita juga bisa ngasilin passive income loh teman-teman? Ya. Nah, mari kita bahas tentang token Kick dulu ya. Nah, token Kick ini sekarang berada di harga Rp93.439 per tokennya ya. Dan dia sudah berada di ranking 52 global, di situs CoinMarketCap teman-teman. Nah, untuk all time high-nya sendiri, bahwa, PancakeSwap dengan koinnya Cake ini sempat menyentuh harga tinggi loh teman-teman. Coba kita lihat ya, di all time high-nya ya. All time high-nya di harga Rp633.600. Itu terjadi 10 bulan yang lalu. Dan terkoreksi sangat dalam 85,34%. Nah, gimana nih nasib holder yang belinya di 300.000, 400, 500 atau pas lagi tinggi-tingginya di pucuk? Otomatis uangnya akan turun sebanyak 85% atau kurang ya dari dia beli. Kalau dia beli di all time high, otomatis sekarang ini uangnya berkurang 85% ya. Sedih memang, tetapi gimana caranya kita agar kesedihan itu tak berlarut-larut dan bisa ngasilin cuan juga dari token Kick ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari chart-nya ya, kalau kita lihat dari chart-nya memang lagi turun-turun sekali ya. Coba kita lihat, per day. Nah, sempat dia menyentuh ke tinggi di sini, $45. Dan sekarang lagi turun ya. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli? Ya, itu semua kembali ke riset masing-masing ya. Kalau saya sih memang ini saat yang tepat, tetapi saya bukan financial advice, saya juga bukan trader profesional, saya lebih kalau kripto itu lebih ke investasi jangka panjang, teman-teman. Ya. Mungkin ini saat yang tepat untuk membeli karena harga cake lagi koreksi cukup dalam. Ya, siapa tahu nanti ke depannya dengan semakin bagusnya fungsi dari cake ini menjadikan token cake akan naik lagi. Nah, kali ini saya akan ngasih tahu gimana caranya kita bisa dapat passive income dari token cake, teman-teman. Nah, pertama kita masuk dulu ya ke websitenya pancakeswap.finance. Kita konekkan wallet dulu teman-teman, dan saya di sini kalau saran saya sih memang pakai MetaMask ya teman-teman. Oke, sudah connect ya wallet saya teman-teman. Nah, kalau teman-teman membeli biasanya ke exchange ya. Nah, di sinilah teman-teman membeli berbagai jenis token, entah itu koin yang ada di dunia ini ya teman-teman, yang sudah listing di PancakeSwap. Ya. Nah, ada suatu fitur di sini teman-teman, yaitu earn ya. Jadi di sini kita bisa menghasilkan cuan teman-teman. Ya, yang saya sarankan ini adalah di farming. Nah, di sini kita bisa farming teman-teman. Artinya kita bisa mendapatkan token lagi dengan cara farming ya. Di sini ada Kick BNB, dia APR-nya 35,69 ya, sangat besar ya. BUSD. Nah, coba kita lihat dengan APR yang paling besar. Nah, ini ya. APR yang paling besar itu yaitu adalah
Bitcoin BNB ya. Dia APR-nya itu 218,82 ya. Namun saya tidak bahas Bitcoin BNB ya. Yang kita bahas ini adalah token Cake ya. Mari kita lihat token Cake-nya. Coba kita ke hot, apakah dia ada yang pertama? Nah, ini ya. Cake BNB ya. Jadi teman-teman bisa farming Cake BNB dan nanti bisa mendapatkan token Cake. Nah, daripada kita membeli token Cake di Centralized Exchange dan kita diamkan di sana, artinya kan kita menunggu token Cake itu naik harganya ya, agar kita bisa mendapatkan cuan. Nah, kalau kita membeli token Cake-nya di PancakeSwap dan terus kita farming di PancakeSwap, artinya gini, kita bisa mendapatkan double cuan di sini, teman-teman. Yang pertama, jika token Cake itu naik, kita akan mendapatkan keuntungan dari selisih posisi kita beli dan harga Cake nantinya. Terus juga di sini kalau kita farming, kita bisa mendapatkan Cake lagi dari hasil kita farming, teman-teman. Jadi, token yang kita beli itu bekerja juga untuk menghasilkan cuan lagi, teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya, pertama yaitu ya teman-teman harus connect wallet dulu ya. Pertama, teman-teman harus connect wallet dulu. Setelah itu, teman-teman harus membeli koin Cake ya. Koin Cake ini per satu itu tadi 93 ya, di 0,017708 BNB. Nah, teman-teman beli koin Cake ya, misalkan ya, saya contohkan ini satu. Jadi satu ini senilai dengan 0,018 ya, saya bulatkan. Oke. Setelah itu kita ke lagi dan kita ke farm. Nah, di sini ya, di sini setelah teman-teman sudah beli Cake ya. Kalau sudah beli Cake, kita ke sini lagi. Nah, pertama kita harus enable-kan ya. Nah, enable-kan di sini. Setelah enable ini juga perlu gas fee ya, kalau nggak salah itu di kurang lebih 3.000-an ya, untuk enable-nya. Nah, setelah kita buat enable, kita buat Cake BNB LP, teman-teman, ya. Cake BNB LP. Buatnya itu di sini, teman-teman. Nah, Cake BNB LP. Ya. Oke. Cake BNB LP. Misalkan nih, kita mulai dari 1 tadi ya. Coba kita 1. Nah, kalau kita mau buat liquidity 1, artinya kita harus juga menyediakan BNB-nya sejumlah 0,01766642. Jumlah USD ini berbanding dengan ini sama, teman-teman. Ya. Setelah itu, kita langsung di sini add liquidity, teman-teman. Nah, ini kan saya belum beli nih, ya. Karena saya pakai wallet untuk tutorialnya, saya nggak beli ya. Jadi saya ngasih tahu step by step-nya. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi add liquidity dan kita mempunyai LP Cake BNB sejumlah Cake 1 dan BNB 0,0176. Oke. Setelah kita mempunyai LP, ya. Setelah kita mempunyai LP, barulah nanti di sini kita akan tersedia tombol untuk stake. Ya. Sejumlah berapa? Misalkan tadi ya, satu Cake kita stake. Nah, hasil itu kan otomatis kita diamkan tuh. Setelah itu, nanti hasilnya itu di sini, teman-teman. Di harvest, teman-teman. Ya. Di harvest inilah hasil ini bisa kita lihat. Dan hasil ini bisa kita harvest setiap 24 jam. Misalkan sekarang ini jam 10, besok jam 10 kita sudah bisa harvest. Nah, saya ingatkan kembali ya, kalau untuk harvest ini kita juga memerlukan gas fee. Kalau memang teman-teman ingin farming dalam jangka waktu yang panjang,
Saran saya sih kalau mau harvest paling nggak 7 hari sekali atau 2 minggu sekali, teman-teman. Agar gas fee yang dikeluarkan untuk harvest ini nggak banyak ya, teman-teman. Nah, gimana untuk hasilnya? Ya, kalau hasilnya kita bisa lihat di sini, teman-teman. Di APR ada tombol kecil, ada seperti kalkulator sini ya. Nah, oke, misalkan Cake BNB LP. Ya, misalkan nih kita nyari 1000 USD. Oke, 1000 USD dan rencana kita stake itu adalah 1 tahun. Ya, kita berbicara kita sebagai investor ya. Karena kita tahu bahwa fundamental utilitas dari token Cake ini sudah sangat jelas ya, teman-teman, dan bahkan sampai menduduki peringkat 53 di Coin Market Cap ya. Oke, setelah itu misalkan 1 tahun. Nah, ada di sini compounding, teman-teman, ya. Compounding itu artinya apa? Jadi gini, ketika token sudah kita stake, ya, token itu kan menghasilkan yang ada di harvest tadi. Nah, jadi compounding itu artinya memasukkan hasil harvest ke total stake, ya. Ngerti, teman-teman? Jadi compounding itu artinya adalah memasukkan hasil bunga kita stake ke modal kita. Jadi modal kita tambah besar lagi jadinya, teman-teman. Ya, tambah besar dan otomatis ya cuan yang dihasilkan juga tambah besar. Nah, ini yang 7 hari, ini yang 14 hari ya compoundingnya. Otomatis dia makin kecil ya. Nah, kalau ini kita cek ya, kita akan menghasilkan $383, teman-teman. Ya, ini hasil yang sangat besar ya menurut saya. Jika kita bandingkan dengan staking di Binance ya, kalau kita lihat jauh ya selisihnya kalau daripada kita staking di PancakeSwap. Hasilnya besar loh, teman-teman. Jadi kalau nanti tokennya naik, misalkan jadi sekarang ini kan harganya 93.000 ya. Misalkan dia jadi 200.000 lah ya. 200.000 dia naik 100%, otomatis ini juga naik, teman-teman. Ya. Eee, di modal kita jadi 2.000 dan otomatis ini akan menjadi $600. Itu per tahun ya, teman-teman. Nah, ini adalah saran saya kalau teman-teman ingin benar-benar menjadi investor, bukan yang mencari passive income harian ya. Jadi dia ini kerja sendiri, teman-teman. Kita tinggal staking, kita tinggal atur stakingnya untuk berapa lama, terus compoundingnya setiap berapa hari sekali, dan kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, itu ya untuk hasil Cake BNB. Coba kita lihat yang tadi APR besar ya. APR besar. Nah, ini dia, yaitu Bitcoin BNB. Coba kita lihat harga Bitcoin ya. Saya juga kurang tahu ya tentang Bitcoin ini. Oh, ini adalah tokennya Bomb Crypto ya. Harganya itu 6.500 ya. Ini naik gila sih. Game Play to Earn. Ternyata baru saya tahu itu adalah short name-nya itu adalah Bitcoin ya dari Bomb Crypto ini. Nah, caranya sama ya, teman-teman. Untuk yang Bitcoin ini, kita enable-kan dulu, habis itu kita buatkan LP-nya, ya. Nah, hasilnya gimana ya? Coba kita lihat juga ya. Misalkan nih kita ke 1000 USD, ya. Dalam waktu 1 tahun, hasil kita itu 1.726%, teman-teman. Ya. 1.726%. Artinya ini akan bertambah sesuai dengan APR yang tertera tadi ya di Bitcoin BNB ini. Ya, besar ya, teman-teman. Gimana? Mulai tertarik nggak sih cara menghasilkan passive income dengan hanya kita staking saja? Ya, ini banyak sekali yang orang belum tahu bahwa di PancakeSwap ini bisa menghasilkan passive income seperti ini, teman-teman. Ya.
tokennya jelas, utilitasnya oke, dan dia ada di market cap yang sudah besar. Dan tak salah lagi bahwa PancakeSwap ini juga didukung langsung oleh Binance, ya. Jadi Binance itu kan memang salah satu exchange terbesar yang ada di dunia sekarang ini dan dia disupport oleh Binance langsung ya, PancakeSwap ini. Nah, itu dia ya, informasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman tentang cara ngasilin passive income dari kita hanya mendiamkan token Kick. Jadi, selain kita holder, token yang kita hold juga ngasilin untuk kita. Oke, segitu dia informasi kali ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan bisa ngasilin passive income buat teman-teman. Oke, di akhir kata saya selalu bilang, salam cuan semuanya, salam holder, always win.